Kita mulai lagi ya. Jangan bosan. Nah, sekarang kita melakukan kendali mutu data hujan ya. Besok kita akan lakukan ini di lapangan ya. Jadi tolong perhatiin mudah kok, nggak banyak. Dan ini nanti sekaligus kita melakukan OP untuk pos hujan dan pos debit ya. Jadi yang tadi kita dapat materinya, besok kita praktekkan di lapangan. Jadi tanya sebanyak-banyaknya di lapangan karena yang dampingin Bapak Ibu adalah ya ahli-ahlinya lah. Ahli untuk itu semua udah ahli-ahlinya. Ahli mengenai peroperasian alat di lapangan maupun dengan kendali mutunya. Nah, kemudian apa saja sih tadi kan kita sampaikan bahwa ini untuk untuk 1 tahun ya. Tahapannya adalah biasa, kita persiapkan formnya dulu KC1, kemudian persiapkan alat yang akan digunakan, ya. Kemudian persiapkan data hujan dan data peta lokasi dan juga peta zona iklimnya. Harus ada ini semuanya, siapkan dulu, ya. Kemudian tahap pelaksanaannya adalah ini tahap di lapangan di kantor ya. Siapkan ini karena akan mendukung untuk KC1 dan KC2. Kemudian tahap pelaksanaan adalah penilaian terhadap kinerja pos. Apa aja sih kinerja pos ini? Ini namanya kinerja pos, ya. Untuk kondisi lingkungannya dulu kita kita apa bukan kita nilai sebenarnya sih. Kita lakukan kendali mutu untuk kondisi posnya, ya. Apa aja sih untuk lokasinya ini, terus kemudian untuk ini untuk lingkungannya ya. Untuk lokasinya, keberadaan bangunan, keberadaan pohon dan juga kondisi daripada kebersihan di lingkungan sini. Kemudian yang kedua adalah kinerja alatnya, ya. Alatnya itu kondisi alatnya seperti apa? Kerangnya seperti apa? Fondasinya seperti apa? Kemudian pagarnya, corongnya, ya. Kemudian adalah kinerja manusianya, yaitu petugas posnya. Keterampilannya, kerajinannya, kemudian adalah pemilihan gelas ukur, terus pencatatan dan juga terakhir adalah pengisian data di formnya. Itu. Tapi cara menilai kinerja pengamat gimana coba? Jangan bilang kita kalau mengatakan saya mau datang, tolong siapkan A, I, U, datanya siapkan, jangan. Jadi kita datang saja, kemudian kita lihat catatan seperti apa, ya. Apakah catatan itu orisinil atau memang catatan untuk minggu depan sudah ada seperti itu. Jadi jangan jangan bilang saya mau ke lapangan ya, tolong ada seperti itu, ya. Kalau mamanya pas, karena kita nggak bilang mereka tidak ada. Tadi yang ada adalah keluarganya. Kita minta tolong datanya simpen di mana kita lihat seperti itu. Jadi adalah itu salah satu tahap untuk melihat kinerja posnya. Kemudian dia suruh mengoperasikan. Coba. Kemudian kita tes juga ngukur seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kita menilai kompetensinya sejauh mana sih, apakah sudah mumpuni atau belum, ya. Itu. Ya, kemudian setelah itu KC1 kita lakukan adalah analisis KC2. Ini adalah data, penilaian terhadap data, ya. Kemudian baru KC3 yaitu penggabungan antara KC1 dengan KC2 pakai metode adjustment, ya. Jadi adjustment kalau nilainya KC1-nya baik, KC-nya 2 jelek, maka hasilnya adalah jelek. Kalau KC1-nya kurang baik, GC2-nya kurang baik, AC-nya adalah kurang baik seperti itu. Nilainya seperti itu sih. Jadi adjustment. Kemudian penyusunan laporan dan hasil rekomendasi kendali mutu dilengkapi dengan diagram radar supaya kita terlihat apa yang harus diperbaiki, ya. Kemudian dari diagram radar tersebut kita akan tahu mana harus dipertahankan, untuk yang baik dipertahankan supaya agar baik, sedangkan yang kurang baik atau jelek kita lakukan perbaikan. Kemudian kita ajukan usulan perbaikan ke atasan kita seperti itu. Nanti formnya juga ada, form untuk laporan itu. Kemudian selesai seperti itu. Nah, C1-nya tadi udah sampaikan kinerja alat, ini udah. C2-nya adalah ini pengelolaan data berdasarkan peta zoom, analisis korelasi, RMSE, KAVI, ya, analisis batas nilai, pengecekan data harian secara manual. Ini penggabungan. Nah, seperti ini. Kenapa sih dilakukan kendali mutu? Ini ada satu pos, ya. Ini data
tahunan. Ini data hujan tahunan. Data hujan maksimum tahunan. Ini data curah hujan bulanan. Ada yang janggal tidak? Lubuk Bendahara. Ada yang janggal tidak? Atau itu datanya benar? Bisa langsung digunakan? Halo, apakah di sini masih ada yang peserta yang hadir? Halo, coba baca data itu. Itu ada data tahunan, terus kemudian untuk mempercepat dikasihkan data maksimum tahunan. Kemudian dilengkapi dengan data seri untuk bulanannya. Ya, tadi itu kondisi itu digambarkan itu ada yang aneh atau udah itu normal Bu, seperti itu benar? Bagaimana? Normal. Siapa yang bilang normal? Angkat tangan. Yang normal angkat tangan. Jangan begitu. Nanti namanya sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan itu. Ayo. Siapa yang bilang normal? Berarti langsung bisa digunakan datanya ya? Nggak usah dilakukan kendali mutu. Coba, ada yang aneh enggak? Ada yang aneh, Mbak? Hah? 3 tahun aneh. Bener nggak 3 tahun aneh tidak? Coba kita baca, coba baca. Berapa itu nilainya? Yang tahun pertama aneh berapa tebal ininya curah hujannya? Hah? 2008. Oh, jangan begitu. Ini loh. Ini berapa ini? 9.700. Yang kedua berapa? 9.000. Yang ketiga 12.000. Terus kita baca yang hujan maksimum tahunan. 700. 541. 1.000 sekian. Kebayang nggak itu? Aduh, ada hujan sehari 1.000 sekian. Hujan maksimum loh itu. Maksimum segitu. Sehari. Ya. Untuk di Indonesia itu tidak ada hujan yang sampai di atas 9.000, 9.000 ya, 8.000. Yang paling besar tuh hujan bukan bukan Bogor loh ya. Bukan karena daerah hujan, bukan, tapi adalah di wilayah timur di Papua sana hujannya lebih banyak daripada di Bogor, ya. Itu. Itu pun tidak sampai segitu, paling 5.000, 6.000 paling tinggi, ya. Tapi itu kan umpamanya itu pun terjadi, tapi itu kan yang lainnya tidak, ya, monggo. Apakah kita main ini berarti kan yang tiga ini outlier ya? Langsung dibuang? Hah? Diceknya gimana? Hmm? Ya, pos hujan sekitarnya dulu dilihat ya. Pos hujan ternyata dalam zona yang sama. Ya, kita cek dengan zona sama, dia sama nggak nilai seperti itu terjadi. Kalau memang dalam zona yang sama tuh nilainya segitu semua, ya memang betul. Tapi berarti harus terjadi banjir yang besar di situ ya, sampai seperti itu. Nah, itu ternyata pas dicek kita akan tahu sumber kesannya di mana dengan melakukan kendali mutu. Ya, soalnya bulannya juga sama. Berarti mereka memang bukan ini, tapi tahunannya segitu. Ya, jadi kita lakukan kendali mutu supaya sumbernya. Nah, tadi betul ya. Kita lakukan dicek dengan bandingkan dengan pos sekitarnya. Tuh, dia masuk di zona 15. Ya, di zona 15 itu ada pos ujung batu, tapi dia di situ hanya 2.600. Kemudian ada sebenarnya dua, terus kemudian ada pos Potapahan baru, dia hanya 4.100 sekian. Terus ada Batu Bersurat 4.100. Jadi nilainya harus sekitar itu. Jadi dia salah. Langsung dibuang, jangan. Kalau bisa tertelusur, kita telusurin dulu. Supaya datanya bisa digunakan. Lumayan 3 tahun ya, jangan dibuang. Ya, jangan malas, kita jangan malas, buang aja datanya, buang aja lah. Capek-capek, bisa kita telusur. Ya, usul punya usul. Loh ini, usul punya usul memang ada yang salah. Salahnya ada salah pengamat. Gitu. Salahnya dia membaca koma.
Harusnya 14,5, 145. Terus-terusan semuanya. Gitu. Pas dicek gelas ukurnya benar. Benar nggak? Yang punya pos siapa ini? Ayo. Yang punya pos siapa coba? Ibu bendahara. Ada yang hadir nggak? Hah, ada ya. Kalau nggak salah gelas ukurnya tepat ya. Jadi salahnya dia baca komanya salah. Tapi bukan salah, salah pengamat. Tapi 3 tahun berturut-turut sampai tidak terlihat gitu loh. Karena kita emang belum ada kendali mutu zaman dulu. Layar ya udah buang aja atau layar situ ya dibuang. Ternyata memang dia salah baca. Harusnya 14,2 dia 145 gitu seperti itu. Jadi pas di ininya akhirnya sampai belas ribuan itu. Ini form yang besok dipakai di lapangan ada seperti ini ya. Ini tuh kalau di Excel-nya udah dilengkapi Pak, ada nilai bobotnya untuk masing-masing ya. Bobot untuk ini namanya kriterianya, ini subkriterianya. Ini punya bobot, ini punya bobot, ini punya bobot. Ini subkriteria juga punya bobot. Posisinya bobotnya berapa, kerannya berapa, corongnya berapa, fondasinya berapa, pagarnya berapa. Ini masing-masing punya. Kemudian di sini sudah bilang kalau baik itu berarti alatnya posisinya alatnya tegak. Kalau keran masih baik tidak berkarat. Terus pengeluaran airnya lancar. Nah, di sini kan ada keterangannya. Kemudian kalau corong masih baik, tidak berkarat dan tidak bocor. Jadi mudah kan? Objektif, bukan subjektif. Jadi tinggal Bapak centang-centang di sini aja, centang-centang. Oh, mudah banget ternyata ya. Dan tinggal nggak baca. Loh, ini ternyata sudah berkarat ya. Tulis di sini. Sedikit miring atau sangat miring. Di sini tulisnya seperti itu. Jadi apa adanya. Nih. Coba nilainya gimana? Tuh, tinggal ini aja. Oh, ternyata dia baik. Ini baik. Nah, baik. Kalau kalau ini dulu masih masih sedang ya, harusnya sini apa kurang baik ya. Kalau sedang sama jelek diganti ini kurang baik di sini sama buruk ya. Hanya itu aja sih. Nah, ini akan dipakai yang buruk seperti ini ya. Terus saja nanti Bapak yang bawa ini tapi ini di Excel nanti udah muncul nilainya udah dikaitkan dengan Excel dengan bobotnya masing-masing. Jadi nggak susah. Ini tuh dulu sudah bisa di in di Android. Mudah-mudahan Pak Mirwan nanti saya bilang ya. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau ini hujan tidak jauh berbeda, tidak ada perubahan. Kalau yang debit agak ada perubahan dikit sih, karena memang diskusi berkembang, jadi berubah. Jadi kita buat apa itunya apa softwarenya di Android itu bukan software sih, aplikasi di Androidnya itu kita waktu masih belum dipantap gitu. Tapi kalau yang ini ternyata tidak ada perubahan nilainya, jadi ini udah bisa digunakan. Ya. Kemudian setelah kita analisa nanti keluar nilainya langsung tergambarkan seperti ini diagram radar ya. Yang tadi nilai tadi itu ternyata seperti ini ya. Posisinya bagus, kerannya bagus, keran ngalir dengan bagus, pagarnya bagus, tersediaan pagarnya bagus, pondasinya kurang baik, corongnya kurang baik. Pondasinya jelek ya tadi. Terus kemudian ini corongnya nih, nilai seperti ini. Jadi yang harus diperbaiki adalah pondasi dan corong. Bisa diperbaiki enggak? Bisa. Jadi itu yang diajukan. Kemudian untuk yang kondisi lingkungannya, kalau ini kan pos ya, lingkungannya seperti apa? Ya, ini ada lokasi kemiringannya, dia tegak lurus, ya. Kemudian lokasi pos jarak dengan antar posnya, dia bagus. Kemudian lokasi pos terhadap apa bangunan sekitarnya, dia bagus. Kemudian pohon dan rumah dia tidak mengganggu, kebersihannya dia kurang bersih, tinggal nyuruh pengamat untuk dibersihkan. Kemudian kondisi pengamat, nah ini pengamatnya, bagus pengamatnya ya, seperti ini. Jadi posnya hanya perbaikan adalah ini. Berarti kalau nggak salah ini nilainya adalah kurang baik karena ada beberapa data di itunya. Gitu. Untuk kondisi kinerja posnya ya, C1-nya. Nah, untuk siswanya agak rumit ya, agak rumit dan tidak kita praktekkan di sini. Jadi untuk analisis spasialnya pengumpulan data berdasarkan peta zoom, peta zoomnya tadi kita dapatkan dari BMKG ya. Karena kita di PU tidak ada, jadi kita menggunakan yang sudah ada.
gitu. Kita menggunakan peta zoom yang ada di IMAG. Kemudian analisa akurasinya dan RMC-nya, akurasi untuk melihat beda pola, NMS-nya untuk melihat beda nilai. Analisa batas nilai, tidak ada nilai negatif, nilai hujan di atas ini harus dicurigai. Jadi ini ada batas-batasannya ya. Kalau harusnya tidak ada nilai negatif ya. Kemudian nilai hariannya tidak ada yang lebih dari 400 mili per hari. Itu sudah dari pengalaman tidak terjadi seperti itu. Tapi ada beberapa pos di selatan ya. Saya kemarin dengerin sedikit pos di mana ya kemarin yang ngobrol ya di sekitar pantai ya. Katanya ada yang hujannya tinggi terus gitu kan. Lebih dari ini. Jadi ya kita lihat dulu, kita benar nggak nanti. Kalau memang sebarannya di sekelilingnya seperti itu, pada zona yang sama seperti itu ya kita terima. Memang ada kejadian yang khusus gitu. Kemudian manual ceknya, data duplikat tidak, keterlibatan data bagaimana, data dengan kelipatan tertentu. Misalnya gimana? 15,1 terus 15,1 sering terjadi 15,1. Harus disukain. Atau 20,3 terus ada banyak banyak data yang 20,3. Jadi yang seperti kelipatan terulang seperti itu harus dicurigai ya. Itu. Jadi itu mudah. Kesalahan lain akibat kesalahan ketik ya. Namanya typo yang kayak tadi 14,5 jadi 145. Pas ditotalkan ya lumayan naiknya tinggi gitu loh. Ya. Ini diagramnya seperti ini, diagram alirnya tapi nggak kebaca nanti kita apa berikan yang kerbacanya ya. Contoh penerapan. Nah, kita harapkan di pos Gemawang. Ya, analisis C1-nya dia nilainya adalah seperti ini ya. Skenario-nya kerjanya seperti ini. Jadi ada corong yang kurang baik nilainya. Jadi kita perlu perbaikan ya. Ada apa perbaikannya adalah bersihkan karat dan cat kembali agar tidak berkarat. Mudah kan perbaikan karena dia kurang baik. Kalau biasanya tidak berfungsi ya itu corong harus diganti. Ketersediaan pagar ada tingginya tidak 1,2, kita tentukan tidak 1,2. Jadi kita kembalikan pada tentuan itu perbaiki. Kemudian kondisi pagar. Kondisi pagarnya adalah perbaiki sesuai dengan ini karena rusak pagarnya seperti itu. Ya, diagram areanya ada ini. Ini adalah kondisi lapangan seperti ini. Ya. Kemudian analisis C1-nya seperti ini untuk yang eh, ini apa? Untuk apa ini coba? Ayo untuk apa ini? Untuk lingkungan ya. Jalan antar pohon tadi ternyata dia ini mengganggu kan. Banyak pohon kan di sekelilingnya kan terganggu. Makanya kita harus menghilangkan gangguan tersebut. Kebersihan ya kurang bersih karena terdapat banyak semak belukar tapi tidak terlalu tinggi. Tapi tetap harus dibersihkan ya seperti itu. Terus kemudian untuk kondisi kinerja pengamatnya ya. Yang perbaikan adalah dilakukan jam 7 pagi hanya saat hari hujan. Kalau tidak hujan dia tidak ada. Itu yang harus dikembalikan tadi. Walaupun tidak hujan dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Jadi ini aja pengamat ini. Ya. Gitu. Jadi nilainya adalah QC1, QCP1-nya. P ada presipitasi. Untuk kondisi C1-nya adalah kurang baik. Ya. Jadi untuk menjadi baik perbaiki tadi yang ada karena perbaikan tidak terlalu berat ya dan tidak terlalu memerlukan biaya yang sangat mahal. Jadi bisa dilakukan langsung diperbaiki. Nah, nah ini untuk analisa C2-nya. Kita harus punya ini peta zoom-nya ya untuk yang ini. Kemudian untuk Gemawang itu berada di zone 138, zone 138 ini di sini. Jadi harus bandingkan dengan peta ini. Berarti kan 38 kan ini satu bandingan ini batasnya. Ini zone-nya. Jadi ini berapa nilainya sama dengan sekitarnya enggak? Nah, kemudian kita lihat oh dia sama. Kemudian kita dari nilai korelasinya adalah R-nya adalah syaratnya adalah di atas 6 ternyata dia atau kurang 6. Kemudian SM-nya di atas kurang dari 0,5 ternyata dia adalah di atas 5. Koefisien korelasinya adalah KV-nya 20% yang memenuhi syarat, ini yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ternyata dari nilai Gemawang MSC-nya adalah 52, ini. Masuk enggak? Hmm? Jadi tidak masuk kan? Nggak masuk karena kita pengennya ini. Kemudian kurasinya 0,8. Masuk ya?
Itu, tapi ininya tidak masuk. Jadi nilainya ini makanya dia masuk nilai kategori kurang baik ya. Seperti itu ya. Mudah kan sebenarnya. Nah, ini untuk ACC tadi, untuk tahap ketiganya adalah dengan just tadi ya. Jadi kalau dianya di sini untuk hasilnya adalah buruk. Ini kalau buruk di sini terus kemudian apa? Kurang baik. Salah satu kurang baik dia akan pasti nilainya kurang baik seperti itu ya. Jadi ini kan kalau kita buruk berarti ini apa? Kurang, kalau ini buruk berarti sini buruk, ini buruk akhirnya masuknya buruk. Kalau ininya kurang baik masuk kurang. Kalau ininya kurang baik, sini buruk masuknya adalah buruk. Coba. Ini kurang baik di sini. Udah sini buruk masuknya adalah di buruk. Seperti itu. Ini baik tapi di sininya kurang baik akan masuknya adalah baik seperti itu sih. Ya. Jadi itu udah ada patokannya seperti itu karena udah dilakukan penilaian seperti itu. Kemudian skenario rekomendasi perbaikan. Apa tadi untuk C ininya? Karena ada beberapa nilai yang buruk, enggak ada, baik semua kan, jadi tidak perlu. Berarti ada yang kurang baiknya ini, yang perbaikan adalah ini, ya. Karena kurang baik maka lakukan perbaikan terhadap hasil rekomendasi KCP1, ya, seperti itu. Karena dari nilai itu yang menyebabkan dia menjadi kurang baik. Apakah selesai? Tapi lampunya enggak ya? Oh, lepas selokannya. Awas, awas, pelan-pelan, awas. Semua. Oh, ya apa? Intinya seperti itu, ya. Jadi untuk itu nanti besok kita coba untuk C1, tapi C2 mah agak rumit, mah harus waktu khusus. Mudah-mudahan nanti ada waktu berikutnya yang kita bisa melaksanakan. Tapi gini, teman-teman semua sudah, terutama yang di balai teknik, ya, hidrologi, balai teknik, balai HLK, menguasai. Jadi kalau ada mau manggil mereka, silahkan. Jadi menerapkan itu supaya segera dapat dilakukan. Itu, ya, itu. Banyak yang bisa melakukan itu. Jadi segera aja, karena kita perlu segera melakukan seperti itu. Kita mulai coba bahwa data yang kita publikasi adalah kategori, ya. Jadi ada kategorinya supaya kita tidak menyalahin undang-undang yang ada. Gitu. Contohnya gini, kalau hujannya kita merencanakan suatu bendungan tapi berdasarkan data hujan, ya, itu pernah dilakukan. Ternyata berdasarkan data hujan tersebut, data yang ada, tapi mungkin juga udah ada apa, udah datasinya udah di apa lakukan apa pengecekan dulu sebelum digunakan sudah, tapi ternyata dia adalah over design yang harusnya setahun tuh terisi itunya apa bendungannya, tapi sampai 2 tahun dia nggak penuh. Pernah, ya. Tapi dulu kesalahannya kenapa dia nggak menggunakan debit yang ada di sekitar yang akan dibangun. Padahal ada datanya, tapi nggak tahu kenapa dia menggunakan data hujan. Tapi alhamdulillah bukan kita yang rencanakan ya, bukan orang-orang kita, jadi agak orang luar. Tapi nggak tahu pendampingnya siapa. Pernah itu sampai 2 tahun dia nggak penuh, gitu. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi, itu ya, itu loh. Ya, kalau namanya hujan manual itu kan jam situ. Ya, tapi sebenarnya kalau hujan manual masih masih bisa. Tapi kan hujan maksimumnya yang tidak ini kan terlihat ya berapanya seperti itu intensnya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kendali mutu ini kita apa tidak melakukan kesalahan sehingga menyebabkan perencanaan yang begitu fatal. Ya, itu aja sih sebenarnya tujuan kita seperti itu. Ada pertanyaan silakan mumpung sebelum sampai ke nanti tinggal debit kok. Debit klimatologi sama ini hanya sepitas saja, tapi yang penting debitnya. Monggo silakan. Belakang dulu karena duluan yang belakang ya.
Oh, ada. Baik, Bu. Oh, enggak. Perkenalkan, nama saya Swadi Kaiji, saya dari Maluku Utara. Ini Bu, terkait kendali mutu ini, mohon arahannya, ini dilaksanakan setiap tahun atau kapan baiknya, dan di waktu kapan, misalkan di akhir tahun atau di awal tahun, Bu. Ya, Sehingga bisa jadi patokan kita nanti, apakah bisa saat ini, akhir tahun ini akan kita laksanakan atau tahun depannya atau bagaimana, Bu? ya, terima kasih. Kalau untuk kinerja pos bisa dilakukan kapan saja, tapi minimal 1 tahun 1 kali, ya, 1 tahun. Hanya untuk datanya itu ya setahun 1 kali. Berarti setelah data terkumpul baru kita nih. Tapi kalau begitu ngelihat ada data yang aneh, yang janggal, langsung lakukan kendali mutu KC1-nya ke lapangan supaya kita tahu sebabnya di mana, gitu. Jadi seperti itu. Jadi tolong untuk ini setahun sekali karena kita melakukan adalah untuk data 1 tahun, ya. Untuk KC1-nya, Bu, kok kita harus meluangkan waktu staf ini melakukan KC1. Mudah-mudahan besok tidak hujan ya. Bubar. Ini kalian karena kalian datang ke Bandung, dari Bandungnya hujan dari kemarin ya. Enggak juga sih, ini rahmat ya. Rahmat nggak apa-apa, kita syukurin. Apapun yang terjadi besok kita hadapi saja. Tapi kalau hujannya besar ya jangan nyemplung ke sungai ya, gitu. Gitu. Jadi kita akan setiap tahun ya Pak ya. Untuk KC1 tidak memberatkan kok untuk KC1-nya. Pas kita melakukan ukuran debit atau kita melakukan pembayar pengamat ya, bayar petugas pos, bayar honornya, kita lakukan di situ ya. Bisa. Kalau pos debitnya berarti pas kita ngukur kita lakukan sekali aja lah. Tapi begitu ada perubahan ya kita lakukan lagi ya, lakukan perubahan sehingga apa, kesalahan atau kejanggalan yang terjadi dapat kita cegah atau jangan sampai terjadi lebih parah lagi seperti itu. Oke? Semua loh ya. Karena setiap tahun minimal setahun sekali pasti ada yang ngukur lah, nggak mungkin ada pos yang tidak dukur. Dukur ya, dukur ada dukur. Bayar petugas ditransfer ya sekarang ya. Iya, tanpa kedatangan ya. Tapi ngambil data diantar sama sama pengamat. Jadi kapan kita ngeliat posnya atau ya sekali-sekali di pos diantar ya honornya supaya kita ngeliat posnya seperti itu ya. Jadi nanti untuk perencanaan berikutnya tolong di anggarannya ada melakukan kegiatan kendali mutu. Harus. Jadi pas honornya kita melakukan kendali mutu di situ ya. Itu nggak mahal. Itu. Ya, kemudian ada rekomendasinya seperti ini rekomendasinya ya. Eh, Tadi udah ya. Nanti kita buat rekomendasinya sehingga rekomendasinya adalah di samping diagram radar kita juga lakukan perbaikan, skenario perbaikan tadi ya. Perbaikan untuk kalau apa ada perbaikan berat, ada perbaikan sedang, perbaikan ringan. Kalau berat itu berarti biayanya mahal, waktunya juga bukan waktu khusus. Kalau sedang itu waktunya dan biayanya relatif tidak mahal. Kemudian kalau ringan itu relatif tidak memerlukan biaya, ya gitu. Jadi ada skenario itu kita lakukan ya seperti itu. Ya. Jadi kita pilih mana yang bisa dilakukan duluan, mana yang eh, belakangan, mana yang jangka panjang ya. Tapi harus dibuat supaya nanti tetap kita lakukan perbaikan. Sekarang kita kembali debit. Masih ada waktu ya? Boleh. Hmm. Hmm. Ya. Terkait RMSC-nya itu kan kalau di sini disampaikan lebih kecil dari 50 memenuhi syarat, kemudian kalau lebih dari 50 memenuhi syarat gitu ya Bu ya. Tidak memenuhi syarat. Ya. Hanya saja kalau yang umum digunakan untuk yang untuk kalibrasi debit itu RMSC yang kita gunakan itu kan mendekati 1 gitu Bu. Tapi kok ini kok 50 gitu.
nanti ada perhitungan di situnya. Ada nilainya untuk ini khusus. Jadi Oh, RSPC khusus, jadi khusus di situ ya. oh, memang beda dengan yang Beda. untuk yang debit ya Bu ya. Beda, beda, Oke, beda, siap-siap. ya, Terima beda. kasih Dan Bu. nilainya beda nanti masing-masing itu, ya. Tadi seperti itu. Jadi beda yang dipakai itunya satuannya beda, ya, itu. Tapi kita nggak nyampe bukan, maksudnya inputnya yang beda di situnya, gitu. Jadi nanti hasilnya seperti itu. Jadi yang itu ada yang udah kita lihat seperti itu. Jadi nanti kalau kita praktek akan kelihatan, ya. Karena kita nggak praktek, jadi kita nggak kelihatan sih ya, gitu, ya. Itu nanti kita praktek. Makanya bisa lah panggil tuh Balai HLK, silahkan gitu nanti dipraktekkan di sana. Kemudian sekalian melakukan analisa datanya di lokasi Bapak bisa melakukan satu pos aja, nanti kan berikutnya bisa diselesaikan sendiri ya. Tanpa praktek memang kita tidak bisa terbayangkan sih ya. Gitu. Ini acuannya, baca aja acuannya. Nah, kalau ini ya, biar ini. Sekarang kendali mutu untuk debit. Ada apa tadi kita sampaikan ya. Ada QC satunya, kendali mutu untuk QC satunya untuk di lapangan, harus identifikasi ke langsung ke lapangan. Kendali mutu QC 2-nya ada muka airnya, ada lengkungnya. Ini bisa dilakukan di kantor. Kemudian kendali mutu data debit untuk QC 3 yaitu konsep publikasi dan akhirnya nanti ada nilai karena dianggap nilainya itu masing-masing mendukung, jadi QC1, QC2, QC3-nya. Kalau QC1 tidak diperlukan karena QC1 itu udah masuk di sini. Beberapa bagian yang menyebabkan baik tidaknya data muka air itu dari QC1 udah masuk di sini. Jadi yang kita gunakan adalah QC2 ini dan QC3 saja yang untuk menilai QC akhirnya. Ya, seperti itu. Ininya parameter yang digunakan, ya. Uji cobanya dulu dilakukan di beberapa pos ini, yang kita menghasilkan akhirnya nilai seperti apa. Ini adalah diagram alirnya seperti ini, ya. Kemudian penilaian terhadap kinerja pos segala macam ini kan persiapannya, formnya, peralatan pengukurannya, tadinya adalah penyiapan pengukuran data debitnya harus disiapkan. Ini adalah pelaksanaan seperti ini, ya. Data kendali mutunya, datanya adalah analisis QC 2 dan QC 3-nya, ya. Kemudian kalau ini masing-masing kurang baik, kita harus lihat dulu di sini. Kemudian nanti kalau ada QC2 yang kurang baik, kita koordinasi ke pengelola. Kalau yang melakukan bukan pengelola. Tapi kalau pengelola bisa langsung dicek ke datanya. Berarti setiap ada hal yang janggal langsung dicek ke data, ya. Gitu. Jangan putuskan langsung dirubah. Contohnya ini, ya. Ya, ini dulu kalau berapa pos itu yang baik itu hanya dari sekian pos yang baik itu hanya 2 pos, yang lainnya masuk kategori kurang baik, ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang buruk ya, itu dari sekian 14 pos ya. Ini kalau ini adalah skenario perbaikan, hasilnya adalah ini, ya. Kita perbaikan ringan muncul yang biru ini, kita perbaikan sedang kita muncul yang hijau. Seperti itu. Jadi dengan perbaikan skenario perbaikan tadi kita bisa meningkatkan nilai seperti ini. Gitu loh. Ya. Jadi itu adalah bukti bahwa dengan perbaikan ringan pun kita bisa mengangkat nilai itu menjadi akan lebih baik dari sebelumnya. Nih, itu untuk masing-masing ini, ya. Nilainya adalah tadinya ini yang kondisi awalnya. Kemudian kita lakukan ringan, ini dia bisa naik seperti batas yang ini adalah ini ya bisa. Jadi dia bisa bagus semua di atas semua, ya bagus. Ini juga sama seperti ini. Nah, untuk pos untuk kendali mutu data debit, kita harus ada disiapkan adalah peta DAS yang lengkap dengan jaringan posnya. Kenapa? Yang digunakan untuk mengoreksi ini nanti, kalau hujan-hujannya itu ada hujan sebaran hujan yang banyak ini. Kemudian ada pos juga, kalau baiknya ada pos di hulunya. Jadi ada dibandingkan dengan pos yang di hulunya atau di hilirnya. Jadi kita siapkan peta jaringan yang tercantum yang ada pos lain yang masuk di sini. Minimal ada pos hujannya karena apa? Untuk analisa kendali mutu QC 2 untuk debit, kita harus untuk C3 terutama ya, kita harus melihat
dibandingkan dengan tebal hujan yang terjadi di tempat tersebut, ya. Gitu. Jadi kalau dia jauh dari itu ya kita berarti ada sesuatu yang salah seperti itu. Ya. Ini tahap pelaksanaannya seperti ini ya. Nah, ininya bobotnya tadi yang kita lihat bobotnya ini, tapi udah given ya, tidak boleh dirubah-rubah ininya ya. Bobotnya seperti ini ya. Bobot ini tuh udah subkriterianya udah bobotnya seperti ini. Ini kriterianya. Ini adalah bobot sebenarnya ini bukan bobot bukan subkriteria tapi bobot kriterianya. Ini bobotnya, kemudian nota nilainya seperti ini. Kemudian dari masing-masing itu dijumlahkan nilainya adalah dia masuk baik seperti itu. Ya, setelah digambarkan apa yang harus diperbaiki, walaupun baik tetap dia harus ada yang diperbaiki. Yaitu adalah beberapa yang tidak masuk di sini. Lingkar terakhir itu adalah lingkar kondisi sempurna. Kondisinya baik, nilainya 5. Ya, itu. Ini 5. Jadi kalau masih di sini walaupun dia baik 4, tapi walaupun baik dia harus diperbaiki juga. Jadi ada beberapa parameter yang harus diperbaiki di sini banyak ya. Itu. Ini yang untuk kriteria 2-nya, radar untuk keduanya ya. Sama, ini ada apa logbook segala macam di sininya. Terus ini yang kriteria 3-nya. Ini yang keempatnya sama seperti itu. Kalau keempatnya ternyata dia untuk kinerja pengamat dia bagus ya. Karena sempurna nilainya 5 ya. Itu seperti itu. Tapi ini bukan hanya gambar loh ya. Gambar ini cermati dan dibuat laporan untuk mengajukan perbaikan parameter yang harus kita perbaiki. Excuse Contohnya me, seperti Ibu. ini. Oke. Sorry for my interruption. Oke. So we have 1 minute left over Oke. 2 minutes ya. until okay. 2 minutes. 2 minutes ya. Okay, Ibu. Iya. Okay, and Iya, also iya. Mr. Toto already here. Good Toto, afternoon, 2 Bapak. menit ya. Siap, siap, Ibu. Terima kasih Pak Toto. Ya. Ini aja yang kalau KC 3, KC muka air, kita harus ada ini. Ya. Harus ada data muka airnya dulu. Baru kita lakukan KC muka airnya, ya. Di samping ini kita juga ini apa flowchartnya, kemudian harus ada grafiknya juga. Grafik adalah data serinya, bukannya 1 tahun tapi data seri untuk pos tersebut. Kemudian juga harus ada data untuk 1 tahun pos tersebut, mana yang kira-kira janggal seperti itu. Terus kemudian kita ke Excel, sebenarnya ya ada Excel tapi kita nggak sempat ya. Itu sama digambarkan seperti tadi hasilnya dia baik ya. Karena hanya beberapa yang lainnya tuh kriteria 3-nya bagus, kriteria 1-nya bagus, hanya kriteria 2-nya itu ada beberapa itu kondisi fiskal dan pembacaan fiskal yang harus diperbaiki. Masuk apa? Hanya dia ringan sih, perbaikan ringan ya, karena tidak begitu memerlukan biaya. Nah, di sini yang KC untuk lengkungnya gitu ya. Mohon maaf kalau lengkung harus dilengkapi dengan plottingnya dari kecepatan dan luas penampang ya gitu. Jadi harus ada ini karena apa? Karena ini untuk melihat apakah datanya ini kenapa datanya seperti ini ke sini ya. Karena di sini kecepatannya juga beda. Udah kecepatannya tuh jauh-jauh lebih besar, penampang pun harus besar. Artinya apa? Dia pasti lokasinya tidak di tempat yang biasanya ya, seperti itu. Kemudian ini sudah, tapi KC akhirnya adalah ini, harus ada ini dibandingkan ini si akhirnya, kita harus punya peta ini, dan data ini harus sudah dilakukan KC, ya, data posisi harus sudah dilakukan KC juga. Jadi yang kita pakai standar itu sudah di KC juga, dan sebaiknya adalah nilainya adalah nilai baik, yang diambil adalah baik. Kalau data ujian yang kurang baik jangan digunakan untuk pembanding, tapi yang nilainya baik digunakan untuk pembanding. Oke. Ini untuk isi 3-nya seperti ini ya. Oke, sampai situ. Untuk sedimen dan klimatologi untuk saat ini tidak sampaikan karena kita belum sampai ke final, masih dalam konsep ya, konsep yang belum kita bahas untuk di luar kampus. Dulu ya kampus kita punya kampus dulu, kampusnya kampus air dulu ya. Kampus air tadi kampus sekarang kampus Pusbangkom, tapi itu bukan wilayahnya Pusbangkom lagi ya, karena adalah wilayahnya Dijen SDA. Jadi harus apakah mau diteruskan atau tidak adalah pemenang daripada Dijen SDA. Terima kasih, mohon maaf atau kalau ada salah kata, terlalu cepat, apa sih yang disampaikan tidak bisa diserap dengan baik, mohon maaf. Memang ini baru permulaan, jangan sampai bingung.
Mudah-mudahan materi atau literatur yang kita bagikan dipelajari ya, jangan langsung masuk ke kantong, jangan langsung masuk ke almari, tapi dipelajari sehingga apa yang kita sampaikan dalam waktu 2 hari ini bisa dicerna dan mungkin bisa bahan pertanyaan. Bisa nanti kalau dalam waktu singkat berarti hari Jumat. Hari Jumat di samping diskusi ada 2 PR dari Ibu ya, tolong dikerjakan. Terima kasih. Tidak ada kesempatan untuk tanya ya. Karena kembalikan ke panitia, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mrs. Sri Mulyuningsih for your knowledge sharing. Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Kita masih nanti jumpa lagi hari Jumat ya Bu untuk seminar and wrap up discussion. And for our next schedule, we have a session about field trip explanation. And in here, already join us, Mr. Toto and also Mr. Mirwan Rafiq Ginanjar. So without further ado, please welcome Mr. Toto and Mr. Mirwan. The time is yours. Ini sebentar ya teman-teman, saya menyela. Harusnya ini Pak Mirwan nih bagiannya nih. Ya, jadi untuk besok kita sudah menyiapkan beberapa form ya. Itu nanti yang seperti Ibu Sri sampaikan tadi, ada yang teman-teman harus isi. Jadi mungkin besok harap dipersiapkan, nanti teman-teman panitia juga akan memprint semua sejumlah yang kawan-kawan jumlah peserta. Ini nanti teknikalnya akan dijelaskan Pak Toto dan Pak Mirwan. Jadi Ibu Sri harap di sini dulu karena tadi Pak Toto minta arahan juga seperti apa. Karena yang tidak kita duga adalah Bandung seminggu ini hujan. Betul, minggu lalu dan apalagi bulan lalu ya kita masih merancang pelatihan ini panas. Jadi kita masih santai. Ternyata seminggu ini hujan, jadi memang harus ada skenario seperti apa besok. Teman-teman Citarum sih tidak masalah, sudah menyiapkan semuanya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan lapangan. Baik, mungkin Pak Toto mau menyampaikan buat besok karena kita juga ini Pak, lokasinya ada di Nanjung, Bojong, Dayakolot sama Cienteng ya. Yang Cienteng mungkin masih opsional, kita akan menyesuaikan dengan waktu. Tapi mudah-mudahan bisa karena itu kolam retensi juga ya. Kita bisa teman-teman bisa tamasya di pinggir kolam. Kalau ada yang mau bawa pancingan, jangan pancing yang lain kecuali ikan. Ini Pak Mirwan silakan. Pak Toto, senior dulu, baiklah. Kalau ngobrolin umur memang Pak Mirwan ini tidak terkalahkan. Ya, tadi gambar gitu Pak, tapi ada ya gambar jaringan ya? Ada Pak, kalau yang dari Citarum ada. Ya, terima kasih panitia yang telah memberikan waktunya pada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya hanya menyampaikan arahan aja Pak, Bu, semuanya. Jadi dari sekian banyak mungkin waktu saya juga kembali bertanya ke Ibu itu di waktu di lapangan ini ada kegiatan pengukuran atau tidaknya begitu Bu. Nah ini yang jadi masalah adalah waktunya ini untuk persiapan pengukuran debitnya gitu Bu. Kok ke saya? Sebetulnya kalau waktu mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan tidak hujan. Karena gini, ini kan kesempatan yang paling baik ya, yang belum tentu datang 2 kali. Jadi kebetulan ini sudah kalau pakar nggak salah ya udah ahlinya aja ya, ahlinya pakar nanti ada ahlinya yang bidang lapangan, ada Pak Toto, ada Pak Mirwan. Kalau Ibu belum ahli karena Ibu biasanya tidak pernah masuk ke sungai. Biasa tuh duduk di tepi ya, duduk tepi. Mancing juga kan enggak karena tidak tega itu akan dipancing ya. Kalau dimakan masih bisa. Jadi intinya kita lihat besok ya. Besok mudah-mudahan kondisi cuacanya memungkinkan, jadi kita tetap melakukan pengukuran. Tetap apakah mau, karena minimal saya pengen minimal itu sebenarnya target kita sih ada pengukuran kalau bisa. Saya nggak tahu Pak, kalau dari kalau bisa merawas nggak?
untuk semuanya kemungkinan besar tuh Bu, ke dalam kondisi begini itu juga tidak bisa berawas Tidak bisa Bu. berawas. Ya, kita menggunakan ADCP aja kayaknya ya kalau itu jasanya ini supaya tidak ada yang masuk ke air ya. Kasihan masuk ke air. Saya ke Bandung suruh masuk ke air ke sungai. Kalau sungainya jernih kayak yang di Papua ya Pak tadi ya. Di mana di Papua ya tuh ya? Sungainya harus kayak di Papua, alhamdulillah. Sungainya udah ini. Jadi kita monggo kalau mau pakai yang ADCP aja nggak apa-apa. Yang penting diusahakan mengambil sampel sedimennya, diusahakan tapi dengan teknik yang benar. Ada. Yang kedua, Halo. karena tadi ada materi OP dan ada materi kendali mutu, jadi OP sekalian kendali mutu dilakukan ya. Karena kendali mutu juga akan melibatkan OP. Jadi kendali mutu untuk QC1, untuk debit dan hujan ya, itu dilakukan. Jadi kalau nanti hujan berarti pengukuran lewat. Padahal kita orang hidrologi nggak boleh hujan lewat, hujan harus diukur. Kita pengen pengukuran yang muka air banjir kan dengan ADCP. Tapi monggo kalau bisa dilakukan, monggo nanti lihat kondisi di lapangan Pak Tot sama Pak Mirwan apa yang bisa dilakukan. Tapi minimal adalah OP dan kendali mutu dilakukan, ya gitu. Nanti untuk hari Jumat kita di samping itu kita bahas yang kemarin terjadi kan, sama nanti untuk diskusi yang untuk Jumatnya gitu. Hanya itu Pak Toto, monggo silahkan. Hanya Jumat nanti teknik apa yang sudah dilakukan belum disampaikan sama panitia ya. Ya, sebenarnya ya disampaikan monggo. Ya, Terima kasih Bu. kembali, Pak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan atau yang diutarakan sama Ibu Sri, kita tuh memakan waktu lebih banyak Pak. Jadi banyak waktunya karena kita ingin tahu operasionalnya alat itu sendiri gitu di lapangan. Jadi kita harus lebih detail. Lebih detailnya kondisinya bagaimana dan sampai ke istilahnya bangunan-bangunannya itu sendiri. Jadi kalau itu mungkin kita lebih baik dibagi grup Bu ya, untuk didiskusikan lagi nanti waktu hari Jumat dengan grup-grupnya tuh Bu masing-masing. Karena misalnya kalau kita mau lihat kondisi kan kita harus turun ke sungai Bu. Kondisi pos, bangunan-bangunan di apa bangunan awernya segala macam kita harus turun dari beberapa sisi gitu. Kalau kita turun ke sana masing-masing satu-satu juga lebih apa? Lebih makan waktu lama dan kemungkinan besar ya itu yang ditakutkan hujannya itu Bu gitu. Tekniknya gini, karena waktunya juga kayaknya banyak yang perjalanan juga banyak. Kayaknya gini ada satu yang turun mungkin apa, terus kemudian penerangkan ini nanti yang di luar dengerin karena kita pakai toa ya, pakai toa. Kondisinya seperti ini, langsung masuk ke file-filenya yang ini. Tapi kalau yang di posnya itu kan kondisi yang di alur sungainya ya, jadi nggak mungkin turun semuanya karena kayaknya peserta tidak mungkin bawa baju lapang, kostum lapangan nggak bawa kan? Jadi nggak, jadi kayaknya peserta hanya kita sebagai apa pengendali, sebagai pengajarnya kita mungkin yang turun rangker seperti itu ada toanya. Tapi kalau yang di posnya ya dibagi, nggak mungkin bisa masuk semuanya. Jadi yang lain dengarkan seperti kondisi seperti ini, jadi perwakilan saja ya. Tapi semua mencatat kondisi tadi gitu. Untuk pos juga sama seperti itu, tadi seperti ngeriung ya. Kalau sini ngeriung ya, berkumpul seperti itu ngelilingin pos, terus nanti dirangkan dari pengajarnya atau yang membimbing, nanti terangkat seperti ini baru masing-masing dilakukan di saat. Tapi kalau turun semua kayaknya nggak mungkin dan kondisinya tidak memungkinkan karena kostumnya tidak dipersiapkan. Atau perwakilan kelompok silakan monggo, perwakilan kelompok nanti dibahas kelompoknya dulu sama panitia. Ada 5 Bu, sudah ada 5 dibagi. dibagi. Masing-masing kelompok silahkan turun ikutin pembimbing. Kita ambil pembimbing dulu ya. Pembimbing. Kita ikut pembimbing nanti itu kelompoknya baru seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah begitu. Kalau yang ngukur silakan mungkin yang ngukur paling demonstrasi ya Pak. Demonstrasi. Monggo Pak Mirwan apa yang ngukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi sama
sama teman-teman dengan saya mungkin udah hampir mungkin setahun 2 tahun mungkin Bu nggak pernah ketemu lagi gitu biasanya karena saya udah berpindah tempat ya Pak, meninggalkan senior. Jadi biasanya ngajar yang muda-muda, sekarang terpaksa yang senior ya Pak. Itu mungkin untuk kalau pengukuran sih mungkin Mbak Rena mungkin dari hasil dengan BBWS Citarumnya seperti apa? Apakah mereka menyiapkan semua termasuk dengan operator atau orangnya gitu. Jadi kita hanya melihat atau seperti apa gitu. Itu dulu aja infonya seperti apa. Kalau emang itu udah ada semua ya udah nanti kita paling hanya mengarahkannya Pak ya seperti itu gitu. Terus takutnya nanti kan kita berpacu dengan waktu ya. Waktu jadi takutnya nggak keburu gitu. Nah, misal besok kita datang ke Tanah Lanjung tiba-tiba misalnya mereka belum menyiapkan semuanya gitu. Artinya masa persiapannya itu emang lumayan kalau untuk kita melakukan pengukuran ya Bu ya. Karena harus membentangkan tali atau kabel atau seling dan lain-lain. Kemudian nanti setelahnya juga kan kita harus ngebersihin ya Pak. Kecuali emang dari BWS Citarumnya sudah mempersiapkan tim untuk pengukuran tersebut gitu. Jadi kita bisa kalau proses mengukurnya kan mungkin pakai ADCP rata-rata sebagian besar di sini juga udah pernah nyoba kan, udah punya alatnya gitu. Nah, tapi cuma yang pasti yang belum tuh kayaknya ngambil sedimennya itu ya, Bu. Ngambil sampel sedimen itu ya. Gimana caranya ngambil sampel sedimen? Mungkin sebagian udah pernah tahu, terus sebagian juga belum lah gitu. Tapi saya yakin pasti belum banyak yang belum ngambil sedimen. Jadi gimana caranya kita ngambil sedimen dari hasil ngukur debit dengan ADCP gitu. Seperti itu. Paling itu saja sih. Kemudian nanti kan seperti tadi Bu Sri utarakan, kita mengunjungi pos-posnya, pos hujan sama pos duga air ya Bu ya, cuma dua aja kan, dua itu. Kemudian nanti dilihat posnya seperti apa, jenisnya apa dan lain-lain. Terus diharapkan nanti juga bisa ngisi form yang Ibu jelaskan tadi mengenai kendali mutu. Mungkin lebih ke arah KC1 aja mungkin ya Bu, cukup ya. Ya, KC1 aja, mungkin itu juga nanti misalnya bahan kita nanti inspeksi ke lapangan, ngecek kendali mutu, kemudian melakukan pengukuran, mungkin itu jadi bahan untuk nanti presentasi ya Bu, seperti itu ya. Mungkin itu saja sih Mbak Rena, mungkin diinfokan dulu. Jadi biar kita tahu pastinya dulu apakah mesti dari Nanjung ke Dayakolot dulu, terus terakhir ke Cienteng atau cukup Nanjung Dayakolot gitu, seperti itu. Ya. Siap Bapak. Iya izin Pak, kalau berdasarkan diskusi kami dengan BBWS Citarum sih kita rutenya Nanjung dulu Pak. Jadi pengukuran itu dilakukan di Nanjung. Kemudian dari Citarum sendiri ada 5 orang Pak. Itu juga mereka akan membantu kita melakukan pengukuran. Cuman memang konsepnya kita beriringan sih Pak berangkatnya. Jadi mungkin di sana juga kita preparation gitu Pak. Bukan kita sampai sana udah disiapkan alatnya, tapi saya rasa sih dengan mereka berangkatnya bersama kita juga, berarti di sana kita memang butuh waktu untuk persiapan dan juga nanti untuk packing alatnya juga setelah selesai gitu sih Pak. Tapi nanti pengukuran seluruhnya di Nanjung, kemudian kita perjalanan ke Dayakolot itu mudah-mudahan kita bisa ke Dayakolot dulu untuk sekedar melihat pos duga air dan juga pos hujan yang ada di sana sih Pak, hanya sebagai gambaran pembanding dengan yang ada di Nanjung. Baru kemudian setelah itu kita ke Cienteng untuk sekalian makan siang dan juga melihat kolam retensi gitu Pak. Atau barangkali ada hal lain yang perlu kami komunikasikan dengan Citarum, mohon arahannya sih Pak. Gitu. Ya, mungkin ya Pak. Jadi besok alatnya kan current meter, ADCP, dan mengambil sampel sedimen gitu ya Pak? Nah gini ya Bu ya, kita tuh ke peserta mohon dikasih belangkonya 2-2 gitu Bu. Mungkin Nanjung sama Dayakolot ya untuk apa KC-nya Bu. Salah satu ya
Pos Duga Air Nanjung. Kemudian setelah kami kemarin juga lihat di Nanjung, Bu. Di Nanjung ada pos hujan, tapi itu telemetering dan ya telemetering, Bu. Nah, yang di Dayakolot juga saya telemetering juga sebagian. Kalau di daerah Sapan itu komplit semuanya gitu, Bu. Ada telemetering, ada manual gitu. Jadi ya mungkin ini sebagai pertimbangan aja, itu mau dipakai yang manual Jauh atau yang soalnya. telemetering gitu. Hujannya manual, Bu. Hujan manual berarti kita harus larinya ke daerah Sapan gitu, Bu. Pos Sapan. Karena di Dayakolotnya telemetri yang terpasang gitu. Oh enggak, Bu. Oh, Ya itu yang makanya kayak kalau yang manual yang komplitnya di oh, yang di Dayakolot Sapan. ya Bu, yang hujan. Kemarin ada sih Bu yang manualnya ada yang bejana itu kan Pak, Yang yang tabung itu. tabung, Ha-ha. oke. Ada kok Pak. Tuh Mas Aji, Kalau jelasin Mas yang Aji. ada ya Mas Mana? Jelasin, Aji. jelasin. Sini. Calon ketua tim ini. Ketua kelompok. Ya Pak. Sini. Wah, ngadep sana. Bebas. Yang Sapan hilang Pak ke curian. Udah lama. Tapi yang Dayakolot juga ada sih, ada di Nanjung ada manual sama telemetrinya. Dayakolot ada manual sama telemetrinya. Untuk hujan, dua-duanya ada. Sudah. Pinggir sungai. Yang belok kanan Pak. Mau turun ke jembatan. Waktu saya ke sana tuh nggak ada Pak, ada tinggal pos telemetri. Yang Gitu. manualnya udah Pak, udah revitalisasi Kalau kemarin. dari revitalisasi, Iya. oke. Mungkin sebelumnya gitu. Kalau saya sarankan sih lebih baik satu titik, tapi ada semuanya, biar apakah nanti waktu di kice itu wajar atau tidak gitu kan gitu Bu. Itu untuk itu. Kalau tidak, kalau kebetulan di Nanjung sudah ada semuanya, tujuan ke Dayakolot, mungkin kita bisa lewat ya Bu. Karena kalau ada tujuannya ke Dayakolot tuh ada apa gitu Bu, di Dayakolotnya. Gitu. Kalau di Nanjung nggak ada hujan Pak. Kemarin pertimbangan dari Citarum itu di sana nggak memungkinkan sih Bu, karena airnya sudah tinggi, lebih tinggi, maksudnya lebih memungkinkan yang Nanjung gitu. Ya, di Nanjung, kemudian pos untuk kicenya juga mungkin untuk pos debit enakan di Nanjung Bu. Yang Nanjung yang di pengisian kicenya untuk pos Duga Air di Nanjung, kemudian pos untuk kici hujan adalah di Dayakolot gitu Pak. Itu mungkin lebih praktis apa aja. Itu yang makanya tadi itu saya tanya kok di Nanjung waktu saya ke sana adanya pos hujan telemetering, tidak ada pos hujan manual. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Mas Aji sebagai pemilik Citarum. Mas Citarum. Sudah sih mungkin itu saja Ibu Rena. Mbak Rena. Ya Pak, ada lagi Pak? Jadi besok dibuat grupnya udah Bu ya, 5 grup ya. 5 tim. Oke. Atau belum? Belum nggak? Ketuanya mau ditunjuk aja? Oh boleh, silakan Bapak. Siapa yang mau jadi ketua? Ayo. Ya. Ketuanya dari mana Pak? Grup 1. Kalau kelompok 1 itu saya izin menyebutkan namanya aja ya Pak. Aja. Jangan ketuanya ya namanya. Ketuanya nanti dipilih. Yang kelompok 1 ada Pak Ahmad Iqbal Haryadi, kemudian
ada Ibu Angelina Tutulenan Torim Tubun, lalu ada Pak Farhah, ada Bapak Mustafa Ibnu Ahyar, kemudian ada Bapak Romario dan juga Pak Wahyu Irawan. Mungkin bisa disepakati saja ketuanya untuk kelompok 1. Antara 1 dan 6. Antara Pak Ahmad atau Pak Wahyu, monggo silahkan. Oh siap, oke. Pak Wahyu ya Pak? Bungkus. Oh ya siap Pak, oke. Kemudian kelompok 2 ada Pak Afif, kemudian Pak Anditya, lalu ada Ibu Filza, Pak Putra, Pak Roni, dan juga Pak Wisnu yang akan menjadi ketua. Antara Pak Putra sama Pak Roni. Ayo ngacung. Pak Roni berkenan? Ya bungkus Pak Roni udah. Siap Pak Roni ya untuk kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 ada Pak Aep, Pak Anggara, kemudian Pak Amran, Pak Randy, Pak Stefanus, dan juga Ibu Yaya yang berkenan menjadi ketua. Nomor 1. Nomor 1 Pak Aep ya Pak. Siap. Bungkus. Siap Pak. Udah, nomor 1 dah. Oh iya silakan berdiri. Ya, setuju lah. Barangkali belum berkenalan. Oh ya siap. Oke, kemudian kelompok 4 ada Pak Aji, Pak Denny, Ibu Maria, Pak Reki, Pak Suprapto, dan juga Ibu Yosi yang berkenan menjadi ketua. Maria Hana, Mas Prapto, pengaruh Oh, utamaan silakan. gender Mbak Rena. Oh, Pengaruh utamaan gender. Ibu Maria ya? Ya, Oke, Maria siap. Hana Asunta. Sudah, dia bungkus. Siap. Kemudian kelompok 5 ada Bu Anastasia, Ibu Dewi, Pak Fahri, Pak Rimba, dan juga Pak Suwandi yang berkenan menjadi ketua. Pengaruh utamaan gender. Ibu Anastasia. Ibu Anastasia. Oke, siap. Sudah Pak, sudah disepakati. Ada 5 kelompok. Ya. Siap. Sudah ya, ketuanya tadi kelompok 1 tadi Mas Wahyu. Kelompok 2 Mas Roni ya. Iya, betul Pak. Kelompok 3 Mas Aep. Betul. Kelompok 4 Ibu Hana. Bu Maria. Ya, Oh iya, Maria Bu Hana ya Pak. Udah. Kelompok 5 Ibu Arli. Ibu Anastasia. Arli ya. Siap, betul Pak. Oke. Bungkus, terima Oke, kasih. siap. Oke, terima kasih Pak Mirwan. Jadi untuk dari saya hanya cukup segini aja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin yang bersangkutan dengan kegiatan besok gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari ketua kelompoknya? Is there any question Bapak Ibu? Ya, silakan Mas Putra. Besok kan ada yang di air Pak, apa boleh kami pakai sandal Pak? Pak, sebaiknya kita juga kalau ke air ini sebaiknya kita pakai pakaian yang ya dibawa saja Pak, dibawa Pak. Boleh, tapi jangan dari sini langsung pakai sandal ya. Dibawa aja, dibekal aja gitu Pak. Sepatu dibekal. Boleh, karena kita turun juga licin, boleh mungkin kita bisa pakai bawa kaos atau pakai celana biar kalau kita perlu turun ke sungai ya kita pakai pakaian yang pendek aja gitu Pak. Udah. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Perwakilan kelompok 2 udah nanya. Kelompok 1 perwakilannya? Mas Wahyu? Nggak ditanya anak ini? Kelompoknya siapa aja? Ayo udah adil tuh. Dari Papua.
Mas Wahyu mau tanya nggak? Nanya kabar atau apa? Ya sudah, Bu Arli ada yang mau tanya? Nggak usah lah kayaknya. Nggak usah bawa laptop ya. Nggak usah, udah simpan aja ya. Ya, bawa alat tulis lah biasa. Bawa baju salin ya. Ketua kan harus masuk ke air. Ketua itu menentukan siapa yang masuk ke air. Nah, itu. Jadi ketua ya. Ya, ya. Tenang Bu Hana. Ketua mah tinggal merintah. Sudah, ada lagi? Bapak Reki ada yang mau tanyakan? Nanya lah. Oke, sudah Pak Toto? Mungkin ya. Terkait gizi ya tadi menyambung dari Bu Sri Mulat tadi ada aplikasi dari Android. Nah mungkin bisa dipresentasikan dulu Pak. Siapa tahu bisa diaplikasikan di lapangan. Terima kasih. Enggak. Belum ada. Sempat dibikin cuma waktu itu belum launching, terus keburu ada perubahan dan lain-lain, akhirnya belum dilanjutkan. Tuh, kan kita pihak luar sekarang Ibu ya. Iya, betul. Kita sekarang pihak eksternal sekarang, jadi nggak bisa mempush supaya itu keluar. Jadi ditunggu saja Mas, setelah ganti presiden. Setelah ganti presiden ya Bu. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Udah 3 yang nanya. Baru 3 yang nanya, harus 5. Yang ngobrol lagi nggak boleh nanya ke belakang ya. Tinggal nanya. Yang dari Aceh mana? Dari Aceh? Ayo nanya. Jangan nge-WhatsApp aja, nanya. Sini ayo. Iya. Kan tadi yang dari Jayapura ditanya, sekarang yang Aceh. Ya sudah kalau nggak ada yang mau tanya lagi. Ada lagi Pak Toto? Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini aja dari keterangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, terima kasih Pak Mirwan untuk penjelasannya. Sekaligus izin Bapak Ibu sekalian, untuk yang hari Jumat itu kan kita ada seminar and wrap up discussion yang merefer ke result sama experience kita ketika kita melaksanakan field trip. Nah, mungkin nanti kan di lapangan Bapak Ibu mengumpulkan data, silakan data itu nanti dipresent saja ketika seminar itu seperti apa. Dan Bapak Ibu kan satu kelompok berasal dari BBWS dan juga BWS yang bervariasi. Nah, hasil dari kita ke lapangan itu nanti bisa dibandingkan dengan salah satu data yang ada di BWS atau BBWS dari Bapak Ibu sekalian. Gitu, silahkan menyampaikan kira-kira dari hasil field trip kita besok, kalau Bapak Ibu menyambungkannya dengan mengevaluasi jaringan hidrologinya atau semisal alat-alatnya atau semisal kondisi di lapangan seperti apa, penempatan pos-posnya apakah sudah memenuhi kualifikasi atau belum. Kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, dipilih saja di satu BWS atau BWS, kemudian disampaikan ketika seminar and wrap up discussion gitu. Untuk pengayaan juga untuk sesama peserta gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan yang lain. Oh iya. Oke, siap Bu. Dan untuk seminar wrap up discussion, Bapak Ibu kami mohon untuk menyiapkan PPT. Jadi PPT kan Bu? Oh iya. Kurang lebih kami sih menslotkannya untuk satu kelompok 30 menit. Jadi mungkin 15 menit bisa paparan, kemudian sisanya kita untuk discussion gitu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bekerja sama
kerja kelompok maksudnya. Silahkan di sini bisa sampai jam gitu. Gitu sih Bapak kurang lebih. Besok kita jam 7:30 itu sudah berangkat. Jadi Bapak Ibu sekalian dimohon untuk sudah ready di bawah ya sebelum jam 7:30 gitu. Oke, Bapak Ibu. I think that's all our session for today. Sudah Bu. Bapak Ibu ada tambahan mungkin? Oke, thank you for our trainer for today. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Pak Mirwan dan juga Pak Toto atas sharing knowledge-nya, sharing experience-nya dan juga arahan yang diberikan. So we will see tomorrow at 7:30 to go to visit our location, field trip location. Okay, thank you. Have a good rest for this night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon.